Sobat Geo, kembali lagi bersama kami. Saya Karen Siska. Saya Sifani Lumban Gaol. Dan saya masih Mare-Mare. Nah, pada podcast kali ini kami akan mengulas tentang mitigasi bencana alam lokal. Tahu nggak sih mitigasi bencana alam itu apa? Apa ya? Mau tahu nggak? Mau tahu dong. Jadi mitigasi bencana alam adalah upaya manusia atau masyarakat setempat untuk meminimalisir dan mengurangi dampak dari bencana tersebut. Nah, tujuannya apa? Untuk melindungi masyarakat, infrastruktur dari bencana alam itu sendiri. Teman-teman, tahu nggak sih, seringkali mitigasi bencana itu hanya berfokus pada teknologi modern. Padahal ya, masyarakat di itu punya loh cara unik dan terbukti efektif dalam mengurangi resiko bencana. Kira-kira implementasinya apa sih? Masyarakat ngelakuin apa ya? Nah, menurut penelitian yang pernah saya baca, ya, yang pertama itu ada contoh mitigasi bencana alam yang berada di Pulau Simeulue yang berada di Provinsi Aceh. Nah, masyarakat di sekitar sana melakukan mitigasi bencana alam yang dinamakan dengan smog. Smog itu apa sih? Nah, smog itu adalah pemahaman tentang untuk masyarakat supaya mengungsi ke tempat yang lebih tinggi jika terjadi gempa besar yang diikuti dengan surutnya air laut. Nah, tahu nggak teman-teman tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 yang dimana masyarakat hampir selamat karena menerapkan ajaran yang dinamakan smog. Nah, meskipun pada saat itu belum ada peringatan seperti pada saat modern saat ini. Teman, aku juga pernah loh membaca hasil riset di mana ini itu mitigasi tentang letusan gunung api. Nah, ini itu adanya di suku Tengger di lereng gunung api. Nah, ini tuh adanya di provinsi Jawa Timur. Nah, masyarakat di sini itu mereka itu membangun rumah-rumah mereka di luar zona ini, di luar zona bahaya ini. Dan juga mereka itu ada upacara tradisionalnya yang dimana namanya itu yakni kasada. Yakni kasada itu apa ya? Ya, yakni kasada sendiri ini dia itu sebagai bentuk ucapan syukur serta memohon perlindungan mereka kepada yang leluhur mereka atau yang maha kuasa mereka di masyarakat di situ. Nah, aku juga pernah nih baca salah satu artikel yang membahas tentang mitigasi untuk banjir dan longsor. Nah, ini dilakukan di masyarakat Papua dan Toraja. Untuk di Papua, untuk di Toraja sendiri itu ada dilakukan yang namanya terasering. Emang apa sih terasering itu? Nah, jadi terasering itu upaya masyarakat untuk menjaga kestabilan tanah dan untuk meminimalisir masukan air hujan sehingga resiko untuk banjir dan longsor itu menjadi sedikit. Nah, itu biasanya dilakukan di lereng kaki gunung gitu. Kemudian untuk di masyarakat Papua sendiri, mereka lebih ke menjaga pepohonan sebagai penahan alami dari air hujan ataupun air yang mengalir di sekitaran daerah mereka, sehingga untuk resiko terjadinya banjir dan longsor itu menjadi lebih sedikit. Tapi kenapa ya? Makin kesini tuh mitigasi bencana lokal itu makin mudah. Nah, menurut case-nya teman-teman, soalnya generasi muda sekarang ini terlalu cenderung pada teknologi, di mana mereka sendiri itu tidak memperdalam kearifan lokal, tidak menerapkan kearifan lokal mereka ini sendiri, di mana tidak diterapkan lagi, soalnya udah terlalu nyaman dengan teknologi sekarang ini, udah banyak teknologi modern sekarang ini, makanya makanya tidak ada lagi yang namanya kearifan lokal yang diterapkan. Jadi edukasinya memudar gitu ya? Iya. Nah, ada juga yang dimana masyarakat ini cenderung ketergantungan pada pemerintah, yang dimana orang itu selalu berpihak kepada pemerintah, yang dimana orang itu selalu melapor apa yang terjadi kepada pemerintah sehingga mereka tergantung pada pemerintah. Ya, mereka jadinya nggak bisa mengandalkan pemerintah, apa-apa pemerintah gitu ya? Nggak bisa mandiri ya jadinya ya, harus ikut instruksi pemerintah. Padahal sebelumnya itu bisa nyaman. Ada kearifan lokal ya, namanya kearifan lokal. Teman, apa ya dampaknya karena hilangnya kearifan lokal ini? Menurut pendapat aku sendiri nih ya, masyarakat setempat tersebut dalam hal kesiapsiagaannya dalam mitigasi bencana itu menjadi lebih kurang dan rendah. Jadi apa-apa mereka lebih mengandalkan pemerintah dan menunggu bantuan dari pemerintah. Sedangkan bisa aja nih bencananya udah datang nih ya, padahal bantuan pemerintah ini agak prosesnya lebih lambat atau gimana gitu. Jadi ya udah kemakan bencana duluan daripada datangnya bantuan pemerintah gitu. Jadi nunggu-nunggu ya. Nah,
Ada juga karena masyarakat itu tergantung pada teknologi, jadi hilangnya identitas sama kearifan lokal seperti kayak Semong itu jadi memudar karena ketergantungan dengan teknologi. Gak diterapkan lagi ya, mulai menghilang ya. Seperti teras ring tadi ya. Iya, mungkin orang Bisa itu jadi nggak sih. pakai lagi ya kan. Udah ke teknologi karena mungkin menurut mereka itu teknologi tuh udah yang paling ini. Padahal Oke. ya, padahal tuh nggak mereka ketahui masyarakat ada setempat itu ada yang lebih ini juga. Padahal dulu juga bisa kan. Iya. Ini teratasi Teratasi bencana. dari. Nah, apa sih upaya yang dilakukan untuk menjaga kearifan lokal ini? Nah, menurut aku sih ya, mungkin bisa dilakukan pelatihan di mana masyarakat itu lebih berperan aktif. Nah, di pelatihan ini itu adanya gabungan antara kearifan lokal dengan modern ini, di mana kedua mitigasi ini digabungkan sehingga tidak adanya tumpang tindih nih antara yang kayak modern terus kearifan lokal, terus jadinya sama-sama berdiri antara kearifan lokal dan untuk modern, sehingga mungkin masyarakat lebih bisa menerimanya karena gabungan dari kedua itu sih. Aku juga punya pendapat sih. Menurutku ya, pemerintah dan tokoh adat itu bisa berkolaborasi dengan akademisi untuk lebih mengedukasi masyarakat remaja yang akan memimpin daerah-daerah tersebut. Terutama Gen Z ya. Ya. Jadi untuk topik mitigasi bencana lokal ini sebenarnya sungguh-sungguh ini ya, hangat untuk diperbincangkan karena memang sudah semakin memudar. Iya kan. Mungkin ini lebih topik besarnya tuh memudar karena ini enggak sih, teknologi modern sekarang yang semakin berkembang, semakin maju, sehingga masyarakat itu udah mulai meninggalkan budayanya, mulai meninggalkan kearifan lokalnya. Padahal dengan teknik ini, dengan mitigasi bencana ini, padahal juga sangat efektif ya diterapkannya untuk bencana-bencana, mitigasi bencana. Sungguh relate untuk saat ini karena memang ini ya, Udah mulai banyak nggak sih bencana-bencana yang terjadi sekarang ini, kayak tadi banjir kan, sekarang tuh banyak nih banjir di mana-mana, di Medan pun banyak nih sekarang. padatan penduduknya. Mungkin dengan itu bisa kali ya diterapkan. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan podcast tentang mitigasi bencana alam lokal ini, semoga menambah edukasi dan menjaga kearifan lokal di tempat teman-teman sekalian. Tutup podcast kali ini dengan satu kalimat, yaitu air tidak pernah salah jalan, tapi kita lah yang harus bijak dalam menata air. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Meanwhile. Nah, Sadio. Apa? Aku ngelantur. Yang dimana Diam dulu Kak Bibi. Jadi teras ring itu Mati kan?